Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kita berada, semoga selalu sehat dan semangat. Dan alhamdulillah tepat hari ini, hari ke-19 di bulan Ramadan tahun ini. Memang tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan kita berada dalam kondisi di tengah-tengah pandemi, tapi insya Allah semoga segera berakhir dan semoga pandemi ini benar-benar segera Allah hilangkan dari muka bumi ini. Amin, amin, amin. Nah, Ramadan di rumah aja, apalagi kita udah mau memasuki 10 hari terakhir, ya kan? Gak kerasa banget kan, 10 hari, bentar lagi udah 10 hari terakhir. Kayaknya rasanya itu baru kemarin gitu aja gitu. Ya Allah, benar-benar ngerasa gak sih waktu itu berjalan begitu cepat gitu. Dan kalau misalnya kita juga nggak memaksimalkan waktu untuk untuk lebih dekat dengan Allah gitu kan di bulan yang penuh berkah ini, ya rasanya gimana ya, rasanya pasti kita bakalan rugi banget gitu. Jadi di hari ke-19 ini aku pribadi juga ngingetin diri sendiri untuk ayo bareng-bareng mengoptimalkan dan memaksimalkan diri kita sendiri untuk lebih dekat dengan Allah di rumah aja. Jadikan rumah kita sebagai masjid, ya kan, tempat sujud, beribadah bersama-sama dengan keluarga, membaca Al-Quran, terus kemudian juga berzikir. Intinya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah aja gitu. Meskipun memang di sebagian daerah ada yang tarawehnya itu gak ada taraweh jamaah di masjid, tapi jamaahnya di rumah aja. Tapi gak usah galau, gak usah sedih gitu, tetap taraweh bareng-bareng di rumah aja. Terus kemudian intinya gini, aku mau ngingetin diri sendiri ya gitu. Ramadan itu ibarat sekolah kedisiplinan, yang mana kita benar-benar berusaha, emang Allah itu menghadirkan Ramadan itu untuk kita gitu, untuk benar-benar berusaha gimana caranya kita itu dipaksa hingga terbiasa menjalankan ketaatan, ya kan, menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, untuk tidak ngomong yang jelek, untuk nggak ngomongin orang, untuk pokoknya intinya kita benar-benar dididik selama Ramadan ini untuk taat, untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi benar-benar menghindari dan nggak melakukan kemaksiatan. Artinya jangan sampai kita menodai Ramadan itu dengan hal-hal yang merugi. Intinya banyak banget kan hal yang merugikan. Dan mirisnya juga di tahun ini tuh kalau misalnya kita lihat sosial media gitu, benar-benar aku sampai nulis di sini miris saat di bulan suci menodai dengan sensasi yang bikin rugi, bukan prestasi. Miris saat di bulan suci membuat konten memberi tapi tak manusiawi. Miris saat di bulan suci di tengah pandemi malah menghina baginda Nabi. Miris saat di bulan suci malah mempermainkan sholat melalui aplikasi. Miris saat di bulan suci malah mencaci maki. Miris saat Ramadan akan beranjak pergi, tapi manusia merugi karena tak memanfaatkan diskon pahala dari ilahi. Rugi karena perbuatannya sendiri. Naudzubillah. Jadi orang yang merugi ketika Ramadan itu adalah orang yang nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat ampunan, ya naudzubillah gitu ya, nggak dapat ampunan, terus nggak dapat permaafan dari Allah gitu, malah naudzubillah menambah dosa. Ya intinya jangan sampai lah gitu. Apalagi Ramadan ini momentum yang sangat pas gitu buat kita benar-benar recharger keimanan gitu. Istilahnya
iman kita itu kan up and down gitu, tapi ya up and down. Jadi kita berusaha benar-benar untuk bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita gitu di bulan Ramadan ini. Jadi benar-benar kita berusaha memaksimalkan ibadah gitu. Ibadah memang nggak cuma sholat, nggak cuma puasa, nggak cuma zakat. Itu kan wajib ya, maksudnya rukun iman, rukun Islam gitu yang memang wajib, yang rukun iman wajib kita imani, rukun Islam wajib kita lakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya yang itu kan yang wajib. Nah, ibadah itu banyak banget. Kita sedekah juga ibadah, kita senyum pun juga ibadah, kita berbagi juga ibadah gitu kan. Terus kemudian kita masak juga ibadah, menyiapkan, intinya tuh semua yang kita lakukan karena Allah gitu, itu bernilai ibadah. Intinya semua kebaikan yang diridhoi oleh Allah itu insya Allah bernilai ibadah. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini, apalagi udah tinggal 10 hari lagi ya kan. Jadi 10 hari lagi masih ada waktu buat kita yang mungkin belum hatam Qur'annya, baca Qur'annya belum hatam ya, kita usaha bagaimana caranya biar hatam. Terus kemudian yang mungkin kita masih malas-malasan ya, kita harus berusaha dong untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi gitu. Jadi jangan sampai naudzubillah kita merugi ketika Ramadan udah pergi. Jadi sangat rugi dan celaka bagi orang yang ketika ketemu Ramadan tapi ternyata dia malah gak mendapatkan ampunan dari Allah, malah gak dapat apa-apa. Kenapa ya? Karena salahnya sendiri gitu. Jadi Ramadan itu benar-benar harus kita manfaatkan untuk lebih dekat sama Allah, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hingga ketika kembali ketemu dengan Syawal, kita menjadi pribadi yang fitri, menjadi suci seperti halnya bayi yang terlahir ke dunia ini, seperti halnya kertas putih yang tak ada coretan dan noda sama sekali. Jadi ayo sama-sama kita benar-benar berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Apalagi diskon yang Allah berikan itu benar-benar luar biasa, lebih dari 100%. Kalau misalnya kita yang ke mall gitu, atau misalnya mungkin belanja online ya, sekarang ada banyak diskon bertebaran, entah itu yang 80%, 70% atau bahkan 90%. Tapi diskon dari Allah, diskon pahalanya itu ketika Ramadan itu besar banget, lebih dari 100%. Bayangin aja, yang wajib Allah lipat gandakan gitu kan, berlipat-lipat. Yang sunnah Allah pahalanya dicatat seperti halnya pahala ibadah wajib. Kalau misalnya intinya tuh nggak ada alasan gitu sebenarnya kalau misalnya kita itu nggak dapat pahala sebenarnya. Jadi diskonnya tanpa batas, tapi seringkali kita kelewat batas gitu ya. Naudzubillah, jangan sampai manusia itu yang melampaui batas. Naudzubillah, kita tuh udah ada aturannya, ada aturan Al-Quran dan Sunnah dan semua aturan-aturan yang dalam syariah, jadi ya jangan dilanggar lah. Nah, Ramadan tahun ini kita harus benar-benar berusaha, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita keluar dari Ramadan pun hari-harinya seperti Ramadan. Jadi benar-benar berusaha untuk konsisten dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan, karena aku pribadi juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan makasih untuk semuanya teman-teman yang udah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.